Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman Jisara dengan NIM S1S1 20050. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu tugas dari mata kuliah praktikum kecerdasan buatan, yaitu pengenalan pengenalan MATLAB. Di mana pada pengenalan MATLAB ini yang akan saya jelaskan yaitu ada pada catatan ini, yaitu pengenalan-pengenalan dasarnya saja pada MATLAB. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita mulai untuk pengenalan, yaitu yang pertama yaitu bagaimana kita mendeklarasikan variabel pada MATLAB. Langsung saja, di sini saya sudah membuka MATLAB-nya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama itu deklarasi variabel seperti kita mempunyai variabel A sama dengan 5. Lalu ada variabel B sama dengan 10. Lalu kita mencoba untuk melakukan penjumlahan atau operasi aritmatika lainnya. Misalnya yaitu kita mempunyai variabel lagi C sama dengan A ditambah dengan B. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 10 sama dengan 15. Ya, hasilnya 15. Selanjutnya itu kita mempunyai variabel D, yaitu hasil dari A dikalikan dengan B. Maka hasilnya adalah 5 kali 10, yaitu 50. Untuk pengurangan juga bisa kita coba, yaitu E sama dengan A dikurang B. Maka hasilnya adalah min 5. Min 5. Untuk membersihkan comment window pada layar ini, yang ini pada comment window di sini berfungsi untuk sebagai tempat kita untuk menuliskan kode-kodenya. Yaitu kita menggunakan perintah yaitu clc atau clear. Maka comment window-nya akan menjadi bersih. Sementara pada workspace, untuk kita menghapus semua data yang ada pada workspace, kita menggunakan perintah yaitu clear all. Clear all lalu enter. Maka pada workspace-nya akan kosong. Kita cek kembali supaya dimulai dari awal. Nah, langkah yang selanjutnya adalah help OD, yaitu yang poin kedua. Jadi help OD ini berfungsi untuk sebagai tempat untuk meminta bantuan, di mana di sini akan dijelaskan nanti mungkin ada masalah-masalah yang akan dihadapi pada penggunaan MATLAB nantinya. Tinggal menuliskan sintaksnya yaitu help OD 45, lalu enter. Tunggu sebentar masih loading. Nah, maka akan muncul yaitu penjelasan-penjelasan yang ada pada MATLAB ini. Kita next ke langkah yang ketiga, yaitu kita clear dulu. Langkah yang ketiga adalah chain. Kita tuliskan chain-nya. Misal, chain ini adalah bagian dari pembulatan. Maksudnya yaitu dia adalah pembulatan ke atas. Berapapun angka di belakang koma yang dimasukkan, mulai dari 1 sampai dengan 9, maka dia akan pembulatannya tetap pembulatan ke atas. Misal kita mempunyai angka yaitu 4,5. Jika dilakukan pembulatan ke atas, maka dia arahnya akan menuju ke angka 5. Enter. Jadi jawabannya adalah 5. Sedangkan jika kita menggunakan CIL 4.1, 4,1, walaupun dia koma di belakangnya 1, karena menggunakan fungsi CIL, maka pembulatan akan tetap dilakukan ke atas, yaitu pembulatannya menjadi 5. Kita next ke penjelasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada floor. Floor adalah pembulatan ke bawah. Jadi berapapun pula yang kita masukkan nilainya di belakang koma, maka tetap akan melakukan pembulatan ke bawah. Floor ini merupakan lawan dari CIL. Floor 4,7 misalnya. Maka dia akan dibulatkan ke bawah menjadi 4.
Jika kita coba floor 4,2 tetap menjadi 4 karena pembulatan ke bawah. Next, ke langkah yang selanjutnya yaitu adalah fix. Fix adalah pembulatan yaitu ke arah yang dekat dengan 0. Misal kita mempunyai tadi yaitu fungsinya adalah fix, yaitu pembulatan ke arah yang dekat dengan 0, yaitu 4,5. Karena pembulatannya ke arah yang dekat dengan 0, maka dia akan dibulatkan menjadi angka 4. Tidak mungkin dia dibulatkan menjadi 5, karena 5 lebih jauh jaraknya dari 0, sedangkan 4 lebih dekat, maka itu fix adalah pembulatan yang dibulatkan menjadi ke arah dekat dengan 0. Apa yang menjadi perbedaan antara fix dan floor? Jika floor adalah pembulatan ke bawah dan fix adalah pembulatan angka dekat yang arahnya menuju dekat dengan 0. Jika kita mengambil perumpamaan yaitu untuk floor-nya, kita bulatkan yaitu kita ambil angka yaitu misalnya adalah bilangan genap untuk melihat perbedaan yang lebih jauh antara floor dan fix tersebut. Yaitu kita ambil minus 1,5. Minus 1,5 dia adalah pembulatan ke bawah, yaitu ke bawah maksudnya yaitu menjadi min 2 karena kalau berbicara mengenai negatif, dia yaitu semakin ke bawah, minnya semakin besar, yaitu dari min 1 ke bawahnya yaitu min 2, min 3, min 4, min 5, sampai seterusnya. Yaitu maka akan menjadi min 2. Sedangkan jika kita menggunakan fix min 1,5, yaitu dia akan adalah pembulatan ke arah yang dekat dengan 0. Yang dekat dengan 0 adalah min 1, maka hasil dari fix yaitu adalah min 1. Tidak mungkin min 2, karena min 1 lebih dekat dari 0 daripada min 2. Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu adalah round. Seperti kita ketahui bersama kalau round ini, dia adalah pembulatan di mana yang berada angka yang 5 di belakang sampai ke 9 akan dibulatkan menjadi bilangan yang di atasnya, sedangkan kalau angka yang komanya di bawah 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Kita coba yaitu round adalah 3,5. Karena dia 0,5 maka akan dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 4. Sedangkan jika kita round 3,3 karena dia komanya di bawah 5 maka akan dilakukan pembulatan ke bawah yaitu menjadi 3. Kita next, kita clear dulu supaya lebih rapi lagi. Kita next ke langkah yang selanjutnya, yaitu ada fungsi yaitu trigonometri, sin, cos, dan tan. Untuk fungsi trigonometri untuk pada MATLAB ini yang hanya bisa digunakan yaitu fungsi trigonometri berupa radian. Tidak bisa kita menggunakan besaran sudut karena dia tidak bisa, jadi hanya menggunakan radian, yaitu misalnya adalah menggunakan pi, tidak bisa menggunakan besar dari sudutnya. Itu kita coba yaitu sin. Sini kita menggunakan yaitu sin pi per 3. Maka jawabannya adalah 0,8660. Jika kita menggunakan sin, misalnya kita masukkan adalah yaitu sin 9, sin 60, sin 30 kan hasilnya sebenarnya 1/2 karena dia tidak bisa karena dia adalah berupa sudut. Jadi fungsinya itu tidak membacanya. Dia hanya bisa menggunakan yaitu yang namanya radian. Selanjutnya itu kita coba untuk cos. Misal yaitu cos pi per 3 yaitu 0,5000. Kita coba yaitu tan pi per 3 1,7321.
Begitulah untuk fungsi trigonometri. Kita lanjut yaitu untuk abs. Abs adalah absolut. Maksud dari absolut itu adalah yaitu nilai mutlak. Jadi bilangan negatif akan dimutlakkan menjadi bilangan positif. Misal yaitu kita punya abs yaitu abs 9, maka dia adalah positif, maka sila tetap pula positif yaitu tetap 9. Jika kita memiliki bilangan negatif, maka absnya itu jika dimutlakan akan menjadi positif. Misalnya itu min 5, jika diabsolutkan menjadi 5 karena dia bersifat nilai mutlak. Selanjutnya ada yang namanya yaitu SQRT atau akar pangkat 2 yang dalam operasi matematikanya. Misalnya itu kita memiliki SQRT 100, akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Misalnya kita memiliki lagi bilangan SQRT yaitu 169, akar pangkat 2 dari 169 adalah 13. Kita clear lagi. Next, kita memiliki yaitu eksponen. Eksponen atau eksponensial. Misalnya itu eksponen 5, yaitu 148.432. Kalau kita mempunyai eksponen 2, 73891. Jadi gunanya eksponen itu untuk menunjukkan harga eksponensial dari suatu bilangan. Lanjut ke langkah yang selanjutnya yaitu ada yang namanya log, log 10, dan log 2. Jadi kalau untuk log sendiri dia itu digunakan untuk menyatakan nilai in dari suatu bilangan. Misalnya itu kita memiliki log 10, maka nilainya yaitu 2,3026. Selanjutnya itu ada log 10. Log 10 yaitu atau log dengan basis 10. Yaitu log 10 dalam kurung 10. Ini akan menghasilkan nilai 1. Yaitu karena samaannya yaitu 10 log 10 sama dengan 1. Jadi kita memiliki bilangan yaitu log 10 dari 1000. Maka hasilnya adalah 3. Itu karena 1000 sama dengan 10 pangkat 3, yaitu 10 log 10 pangkat 3, 10 log 10-nya sama dengan 1, jadi nanti lagi 3-nya, maka akan menghasilkan nilai 3. Lalu ada log dengan basis 2. Log 2 dari adalah 100. Maka hasilnya adalah 6,6439. Lalu kita menggunakan yaitu Pascal. Pascal atau fungsi Pascal di sini digunakan untuk membuat sebuah matriks. Misalnya itu kita membuat Pascal matriks yaitu dengan ordo yaitu 4 kali 4. Maka kita tinggal menuliskan yaitu Pascal 4. Ya, ini dia seperti gambar di layar. Jadi fungsi Pascal digunakan untuk membuat matriks dengan ordo tertentu, di mana hasil dari matriksnya itu dia itu bernilai matriks simetris, di mana matriks simetris adalah matriks yang ketika ditransposkan akan tetap kembali menjadi matriks itu. Seperti ini kita yang mempunyai matriks dengan ordo 4 kali 4. Jika kita transposkan maka ini hasilnya tetap saja akan sama, yaitu di mana transpos adalah baris menjadi kolom. Jadi saya coba jelaskan. Yaitu misalnya yaitu baris menjadi kolom, yaitu misalnya baris pertama yaitu yang ini.
satu jika kita menjadi kolom maka akan tetap seperti ini. Lalu baris kedua lagi 1, 2, 3, 4. Jika kita transposkan menjadi kolom, dia tetap menjadi yaitu 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Dia disebut sebagai matriks simetris. Sedangkan untuk membuat matriks taksimetris, kita menggunakan yaitu yang namanya fungsi magic. Kita clear lagi, yaitu magic. Bisa kita membuat matriks yaitu dengan ordo 3 kali 3. Magic 3. Nah, dia magic jadi akan menghasilkan matriks taksimetris, yaitu jika ditransposkan hasilnya akan beda, yaitu 8, 1, 6 dari baris pertama ya kita transposkan jadi kolom di sini, yaitu maka dia akan berbeda. Jadi nanti hasilnya taksimetris. Sedangkan untuk kita membuat matriks dengan menentukan ordonya yaitu ordo baris dan kolomnya, kita menggunakan yang namanya yaitu ren, yaitu dalam kurung dengan ada parameter yaitu baris, kolom. Misal kita membuat ren di sini yang dimaksud adalah di mana nilai dari matriksnya itu di random atau diacak, yaitu tadi parameternya yaitu baris, kolom. Jadi kita masukkan dulu barisnya yaitu 3, lalu kolomnya 4. Maka akan menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 4. Yaitu ini barisnya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu kita memiliki vektor. Jika kita misalnya memiliki vektor A, kita memiliki vektor A dengan nilai misal yaitu 2, 3, 4. Maka dia akan membuat suatu vektor menjadi nilai baris, yaitu menjadi baris, yaitu seperti ini, 2, 3, 4. Sedangkan jika kita membuat sebuah vektor baru menjadi, yaitu dia menggunakan misalnya 5, menggunakan dia titik koma, 5, 6, 7. Maka dia akan menjadi kolom. Jadi fungsi koma di sini yaitu untuk menghasilkan spasi antar bilangan, sedangkan fungsi titik koma yaitu untuk menghasilkan enter, sehingga dia menjadi kolom, sedangkan untuk koma yaitu menjadi baris. Jadi selanjutnya itu kita melakukan penambahan atau pengurangan matriks, yaitu kita lakukan, yaitu misalnya C adalah A dikurang matriks, vektor A dikurang vektor B. Maka hasilnya adalah min 3, min 2, min 1, min 4, min 3, min 2, min 5, min 4, min 3. Yaitu 2 dikurang 5 adalah min 3, 3 dikurang 2 adalah min 2, 3 dikurang 5 adalah min 2, 4 dikurang 5 adalah min 1 untuk baris pertama. Lanjut untuk baris kedua, yaitu 2 dikurang 6 adalah min 4, 3 dikurang 6 adalah min 3, dan 4 dikurang 6 adalah min 2. Begitu pula untuk baris yang ketiga. Selanjutnya yaitu tadi pengurangan, lalu kita melakukan yaitu operasi penjumlahan vektor. Itu misalnya D sama dengan A ditambah B. Nah, tadi kan A-nya yaitu, untuk kita ulang saja, kita clear AL, kita CLC, kita ulang buat vektor barunya yaitu misalnya vektor C, yaitu 1, 2, 3. Vektor D sama dengan 5, 6, 7. Kita melakukan yaitu penjumlahan A sama dengan A ditambah D. Sorry, C ditambah D. Yaitu 1 ditambah 5 adalah 6 untuk baris yang pertama. 6 ditambah 2 adalah 2 ditambah 5 adalah 7, dan 3 ditambah 5 adalah 8. Lalu untuk baris kedua, 6 ditambah 1 adalah 7, 2 ditambah 6 adalah 8, dan 3 ditambah 6 adalah 9. Itu pula untuk baris yang ketiga. Lalu ada yang namanya perkalian vektor. Bisa kita kalikan di sini yaitu
vektor A, misal yaitu E sama dengan C dikali D. Maka dia akan menghasilkan yaitu vektor berupa skalar. Vektor berupa skalar ini yang dimaksud yaitu di mana hasil dari ini yaitu hasil perkaliannya dijumlahkan lalu di akar kuadratkan karena dia bersifat skalar. Sedangkan jika kita tadi misalnya kita memiliki yaitu Q sama dengan, kan tadi nilai vektor C-nya yaitu ada pada di sini yaitu di workspace-nya yaitu 1, 2, 3 dan D-nya 5, 6, 7. Jika kita kalikan itu C dengan D maka akan menghasilkan skalar. Sedangkan jika kita mengalihkan D dengan C dibalik, maka dia akan menghasilkan vektor kembali yaitu 5, 10, 15, 6, 12, 18, 7, 14, dan 21. Yaitu di mana diperoleh dari hasil ini, yaitu yang pertama, 1 dikali 5 adalah 5. Lalu 5 dikali 2 adalah 10, lalu 5 kali 3 adalah 15. Lalu 6 kali 1 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12, dan 6 kali 3 adalah 18. Lalu untuk baris ketiga, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14, dan 7 kali 3 21. Itu selanjutnya itu yang terakhir, yaitu transpose matrix. Untuk transpose matrix sendiri, kita coba clear terlebih dahulu lagi. Lalu kita CLC. Itu kita memiliki matriks A dengan, misal kita memiliki matriks A sama dengan, dia random dari matriksnya itu 3,4. Maka ini hasilnya. Lalu jika kita transposkan yaitu untuk simbol transpose sendiri, di sini kita menggunakan yaitu yang namanya aksen. Ini dia. Jadi setelah di mana yang sebelumnya adalah barisnya yaitu berjumlah 3 baris 4 kolom, setelah ditransposkan yaitu dari baris menjadi kolom maka akan menghasilkan terbaliknya yaitu menjadi 3 kolom 4 baris. Itu dari 0,9572 yang ini menjadi baris pertama yaitu 0,9572, lalu ada 1419, lalu ada 7922. Begitu pula selanjutnya yang untuk baris ini dia akan menjadi yaitu kolom yang ini 0,4854, 4218, 9595, 8491. Lalu yang terakhir yaitu baris ketiga menjadi kolom ketiga yaitu 0,803 dan begitu selanjutnya. Demikianlah video yang dapat saya jelaskan mengenai pengenalan dasar-dasar pada MATLAB, yaitu mulai dari variabel tadi, yaitu selanjutnya ada help OD untuk bantuan dari MATLAB itu sendiri, lalu ada fungsi pembulatan, lalu ada fungsi trigonometri, lalu ada nilai mutlak, akar kuadrat, eksponen, logaritma atau log, lalu ada bagaimana cara membuat matriks menggunakan Pascal, Magic, dan random. Lalu yang terakhir itu ada membuat vektor dan penambahan perkalian, pengurangan serta transpose dari vektor itu sendiri. Jika ada video yang saya jelaskan kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya pula mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.